Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas IPA. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan semakin semangat untuk belajarnya. Oke, teman-teman, kali ini kita melanjutkan pembahasan soal PAT IPA kelas 8 kurikulum 2013, soal di Indramayu tahun lalu, bagian kedua atau part keduanya. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 11. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan. Oke, adalah apa gitu ya? Oke, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan yang pertama adalah dari usia. Bayi ini frekuensinya lebih cepat karena sedang dalam masa tumbuh kembang. Tuh ya, jadi dari usia nih. Kemudian yang kedua adalah dari aktivitas. Semakin tinggi aktivitasnya, maka frekuensi pernafasannya juga makin cepat. Itu makanya kenapa kalau kamu habis kerja berat gitu ya, atau habis melakukan aktivitas berat, misalkan habis berlari, nah kamu nampak terengah-engah. Nah itu karena frekuensi pernafasannya jadi makin cepat atau makin tinggi. Kemudian jenis kelamin. Laki-laki ini frekuensi pernafasannya lebih tinggi atau lebih cepat dibandingkan perempuan. Yang keempat, faktor keempat adalah suhu tubuh. Jadi tubuh yang kedinginan ini akan meningkatkan frekuensi pernafasan. Tuh ya, karena tubuh sedang membutuhkan oksigen, jadi frekuensi nafasnya ditinggikan atau makin cepat. Kemudian posisi tubuh. Saat berdiri, frekuensi pernafasannya menjadi lebih tinggi. Jadi kita cek nih yang sesuai ya. Kita cek yang A, aktivitas tubuh, betul ya, ada di sini. Kemudian umur atau usia, betul. Jenis kelamin, betul. Jadi jawabannya yang A. Oke. Yang B, salahnya di sini ya, suhu lingkungan. Bukan suhu lingkungan, tapi suhu tubuh. Yang C juga sama di suhu lingkungan. Yang D juga sama ya, di suhu lingkungan yang salahnya. Oke. Kita lanjut. Nomor 12 dan 13. Oksigen yang dihisap pada saat bernafas dan masuk ke dalam tubuh akan digunakan untuk proses difusi, osmosis, ekskresi, atau respirasi. Nih, kelihatan jawabannya ya. Betul, respirasi. Apa sih itu respirasi? Jadi respirasi ini adalah proses untuk menghasilkan energi. Nah, untuk menghasilkan energi, kita perlu oksigen. Untuk proses berikutnya adalah metabolisme tubuh, karena metabolisme tubuh itu membutuhkan oksigen. Nah, metabolisme inilah yang akan menghasilkan energi untuk tubuh kita. Tuh ya. Lanjut ke 13, organ pernafasan yang strukturnya tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri, oke, kita garisin nih, cincin-cincin tulang rawan. Nah, kemudian jaringan epitelium bersilia. Nah, ini jelas sekali ya, yang tersusun dari cincin tulang rawan dan ada silianya adalah trakea, atau disebut juga dengan tenggorokan. Oke, gampang ya. Lanjut ke soal nomor 14 dan 15. Paru-paru seorang pasien setelah dianalisis ternyata ditemukan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, jelas ini ketahuan, Mycobacterium tuberculosis penyakitnya adalah sesuai namanya. Jadi, nama penyakitnya sesuai dengan nama bakterinya, yaitu TBC, tuberkulosis, ya singkatannya. Kanker paru-paru ini sebabnya bukan dari bakteri, tapi kanker paru-paru ini bisa terjadi karena gaya hidup atau pola makan yang kurang sehat, yang kemudian akhirnya bisa menyebabkan terjadinya mutasi gen ya, jadi gennya berubah tiba-tiba. Sehingga pada akhirnya pertumbuhan sel itu jadi tidak normal, makanya disebutnya sel-sel kanker. Kemudian pneumonia. Nah, pneumonia ini bisa disebabkan oleh bakteri maupun virus. Nah, yang baru-baru ini adalah pneumonia yang disebabkan oleh virus COVID-19. Nah, jadi virus COVID-19 ini ketika menyebabkan pneumonia, nah inilah yang kemudian akhirnya kalau tubuh seseorang tidak kuat, maka bisa menyebabkan kematian. Tuh ya. Tapi pneumonia bukan disebabkan tunggal oleh virus COVID-19. Ada juga pneumonia yang disebabkan oleh bakteri. Jadi beda-beda tergantung. Kemudian D, asma. Nah, kalau asma ini bisa jadi disebabkan oleh reaksi alergi, sehingga akhirnya terjadi penyempitan
saluran pernafasan ya, sehingga orang itu merasa sesak. Tuh, makanya nama lainnya adalah sesak nafas. Tuh, selain dari reaksi alergi, ada juga penderita asma yang karena sebabnya adalah genetik atau keturunan, atau bisa juga faktor stres, ketika stres, kemudian atau kecapean, sehingga saluran pernafasannya jadi menyempit. Tuh. 15. Cairan empedu yang dibuat di hati merupakan, cairan empedu ini hasil dari apa ya? Apakah perombakan leukosit, eritrosit, trombosit, atau sisa penyaringan darah? Sisa penyaringan darah ini adalah kemudian hasilnya menyebabkan terbentuknya urin. Jadi di ginjal, bukan ya? Jadi yang hasil perombakan eritrosit atau ya, jadi di hati itu terjadi proses penghancuran hemoglobin ya. Hemoglobin itu ada atau terkandung dari eritrosit yang sudah rusak atau tua. Kalau waktu SD mungkin teman-teman pernah ingat bagian dari fungsi hati, yaitu selain dia menetralkan zat racun, dia juga merombak sel darah merah gitu ya. Nah, sel darah merah ini adalah eritrosit. Dia lebih tepatnya perombakan itu terjadinya pada hemoglobin. Jadi hemoglobinnya dihancurkan, hasilnya terbentuklah sampah yang disebut dengan atau limbah yang disebut dengan cairan empedu. Kemudian ini dibuang nanti melalui masuk ke jalur pencernaan. Cairan empedu ini dibuangnya masuk ke jalur pencernaan, kemudian akan dibuang dalam bentuk feses. Jadi dia bergabung dengan feses, memberikan zat warna pada feses. Tuh ya. Next ke 16. Perhatikan gambar riboh ini. Wah, udah langsung muncul jawabannya ya. Tempat untuk menampung urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Oke. Jadi menampung urin ini adalah fungsi dari kandung kemih. Yang mana? Nah, udah ketahuan nih karena udah ada muncul jawabannya, yaitu nomor 4. Nih, tempat menampung urin sementara namanya kandung kemih di sini. Nanti kalau ini sudah penuh kan memang seperti kantung ya atau kandung gitu. Nah, kalau sudah penuh ini, dia akan memberikan sinyal-sinyal pada tubuh atau gejala pada tubuh sehingga terasalah kamu rasa ingin pipis atau buang air kecil, ya. Kemudian urin dibuang. Seterusnya begitu lagi. Kita cek. Kalau ini tadi 4 adalah kandung kemih, 1, 2, 3, 5 apa ya? Oke. Jadi 1 itu adalah kelenjar adrenalin nih. Ini kelenjar yang di sini. Kemudian 2 adalah ginjal ya, kiri kanan. Kemudian 3 ini, saluran ini, sepanjang ini namanya ureter. 4 adalah kandung kemih atau beberapa juga menyebutkan kantung kemih, sama ya. 5 ini adalah uretra. Nah, jadi ini adalah saluran untuk pembuangannya, tuh ya, untuk menyalurkan. Kalau ureter, saluran dari saluran urin ketika dari ginjal ke kantung kemih. Nah, uretra, nih jangan ketukar ya, uretra sampai saluran untuk pembuangannya. Oke? Itu ya, nomor 16 tentang sistem ekskresi atau ginjal kalau di sini. 17, ini juga masih sistem ekskresi berarti ya, karena yang ditanya zat sisa, metabolisme yang dikeluarkan melalui paru-paru. Oke, gampang ya. Kita bernafas, yang kita ambil udaranya adalah oksigen. Itu bukan zat sisa, jadi jangan pilih yang ada oksigennya. Nah, kemudian zat sisa itu berarti yang kita keluarkan. Tuh ya, yang kita keluarkan adalah betul yang uap air dan karbon dioksida. Apa sih buktinya? Ini kadang-kadang juga ditanyain ya di soal. Buktinya bahwa kamu mengeluarkan uap air atau paru-paru kamu mengeluarkan uap air kalau kamu menghembuskan nafas atau kamu mengeluarkan nafas di depan kaca yang bening, nah akan tampak bahwa kaca itu kemudian berembun. Nah, embun itu adalah uap air itu. Itu uap air. Yang kedua, apa sih buktinya kalau paru-paru kita mengeluarkan karbon dioksida? Nah, ini pakai percobaan ya, pakai air kapur. Nah, air kapur ini kemudian kita hembuskan nafas di depan air kapur, maka air kapur itu akan tampak keruh. Tuh, semakin keruh artinya bahwa itu semakin banyak karbon dioksidanya. Oke, next ke 18. Ini juga masih bagian dari sistem ekskresi ya, kulit.
Bagian yang berfungsi membuat dan mengeluarkan keringat. Oke, membuat dan mengeluarkan keringat ini adalah tugas dari kelenjar keringat. Nah, kita cek kelenjar keringat yang mana ya. 1 itu di atas, bagian yang atas, belum ada pembuluh darah dan sebagainya. Belum ada syaraf maksudnya ya. Ini adalah pembuluh darah juga nggak nyampe situ ya, betul. Kulit ari atau epidermis ya. Nih di sini sebenarnya udah dia ngasih tahu ya, ini epidermis nih, atau orang nyebutnya kulit ari. Kemudian 2 ini, nah ini kelihatan sebenarnya ya. Ini ada begini, terus nih kelihatan ada keringat. Berarti nomor 2 adalah kelenjar keringat. Kalau kamu jeli di sini kelihatan nih ada keringat, tetesan keringat. Kemudian bawahnya, nah udah pasti ini kelenjar keringat. Jelas ya gambarnya sebenarnya udah ngasih tahu kita jawabannya. 3 apa sih ini yang kayak begini? Nah, yang begini ini namanya kelenjar minyak ya, yang 3. Ini jadi jawabannya yang 2 ya, kelenjar minyak. Kemudian yang 4 ini yang biru merah ini adalah pembuluh darah. Kalau biru berarti vena, merah berarti arteri. Oke, ini jelas tadi 2 ya, gampang. Next, kita ke 19. Masih di sistem ekspresi, ini ginjal, bagian yang ditunjuk oleh nomor 5. 5 yang mana? Nah, 5 yang ini ya. Ini gampang, ini adalah pelvis renalis atau disebut juga piala ginjal. Nah, apa itu 1, 2, 3, 4? Kita cek. 1 merah, biru ketahuan ini adalah pembuluh darah, arteri, vena. Merahnya arteri, birunya vena. 2 yang ini tadi saluran yang tadi yang panjang itu ke bawah menuju kantung kemih namanya ureter. 3 di sini namanya korteks. 4 yang seperti ini nih namanya medula. Oke? Jadi jelas ini adalah pelvis renalis. Oke, kita lanjut. Nomor 20. Masih sistem ekspresi, ini ginjal. Bagian yang ditunjuk sekaligus dan fungsinya yang benar. Oke, ini kita cek-cek ya. 1 ini badan Malpighi. Oke, ini boleh. Namanya badan Malpighi boleh. Atau disebut juga kapsul Bowman boleh, silahkan. Atau kalau dia kadang-kadang di sini disebut juga dengan glomerulus, sama ya, intinya sama di sini. Menyerap kembali, salah ya. Fungsinya harusnya adalah filtrasi, menyaring darah. 2. Oke, 2. Tubulus contortus proximal atau tubulus proximal saja boleh. Sini. Fungsinya ini betul ya. Proksimal, menyaring darah. Nah, salah, menyaring darah tuh tugasnya tadi glomerulus. Ini harusnya tugasnya menyerap kembali atau disebut juga dengan reabsorpsi. Kan ya? Kemudian kita turun ke sini ya. 3 kata lengkung Henle. Lengkung Henle ya, dia kan melengkung begini ya. Nah, fungsinya menampung urin sesungguhnya, bukan ya. Oke, bukan menampung urin sesungguhnya. Kemudian ke sini keempat, tubulus contortus distal atau distal, betul. Fungsinya penambahan zat yang sudah betul. Oke, atau disebut juga dengan augmentasi. Jadi dia memekatkan dengan cara menambahkan zat-zat yang sudah tidak diperlukan tubuh. Tuh. Oke. Jadi ini adalah gambar nefron ya. Tuh, atau ginjal. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Saat kau sibuk dan khawatir terhadap komentar sekitar tentang dirimu, kau tidak akan pernah fokus untuk benar-benar membangun dirimu. Kelas IPA, mohon maaf apabila ada salah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.